dan di dalam pipa, di dalam aliran di dalam pipa itu diberi tinta. Nanti akan kelihatan kalau kecepatannya kecil, maka tintanya itu akan lurus, jalannya lurus. Artinya itu aliran laminar. Nanti semakin kita besarkan debitnya, kecepatannya menaik, maka tintanya semakin turbulen atau tintanya bergeraknya tidak beraturan. Ada pertanyaan untuk aliran laminar dan turbulen? Belum? Oke, saya lanjutkan. Nah, ini diingat-ingat ya, laminar turbulen ini umumnya, ini saya bicara umumnya, tapi nggak selalu dipakai juga. Umumnya dipakai ketika alirannya ada di pipa. Jadi kalau saluran terbuka, itu jarang mengklasifikasikan aliran menjadi laminar, turbulen, dan transisi. Kebanyakan klasifikasi aliran ini dipakai untuk aliran di dalam pipa. Nah, selanjutnya ada aliran steady dan unsteady. Kalau klasifikasi steady dan unsteady malah biasanya dipakai untuk saluran terbuka. Nah, aliran steady dan unsteady itu bedanya apa? Jadi, kalau steady itu alirannya, kecepatan alirannya, kemudian debitnya, luas tampang basahnya tidak berubah terhadap waktu. Jadi aliran steady adalah aliran yang debitnya dan kecepatannya tidak berubah terhadap waktu. Contoh aliran steady di kehidupan kita itu biasanya di saluran irigasi. Kemarin ketika Anda memperhatikan saluran primer, gitu ya, saluran sekunder, itu kan alirannya steady. Debitnya tetap, kecepatannya tetap, luas tambang basahnya tetap, rho-nya tetap, semua tetap. Semua parameter alirannya tetap terhadap waktu ya. Kemudian ada aliran unsteady. Aliran unsteady, kebalikannya aliran steady, debitnya, kecepatannya berubah terhadap waktu. Contoh realnya apa? Apa kira-kira contoh realnya? Contoh real aliran unsteady. Mbak Putri mungkin? Contoh apa, Bu? Contoh real aliran unsteady. Ketika apa? Terjadi apa? Kejadian apa? Kalau irigasi tadi, saluran irigasi yang tampangnya prismatis, tampangnya tidak berubah, alirannya cenderung steady. Nah, kalau aliran unsteady kira-kira terjadi di mana, Mbak? Mungkin saat kita menutup air keran mungkin, Bu. Menutup air keran. Mengecilkan gitu ya? Ya. Mengecilkan. Kalau di saluran terbuka deh, Mbak. Kira-kira terjadinya kapan? Kalau itu kan pipa ya. Bisa sih. Kalau aliran di sungai, kira-kira steady apa unsteady, Mbak? Kalau di sungai itu unsteady juga. Alasannya? Kan variabel alirannya berubah. Apa yang berubah? Paling Kayak kecepatan gitu. oke. Sungai itu sebenarnya bisa steady, bisa unsteady. Ketika aliran sungainya itu stabil, berarti dia masih steady. Tapi kalau sebuah sungai terus di hulunya hujan,
maka sungai tersebut debitnya kan akan berubah ya. Dari debit rendah, kemudian dia akan naik debitnya. Nah, kalau sungainya itu debitnya naik atau turun, berarti dia sudah masuk ke aliran unsteady. Oke, paham ya? Oke, Bu. Oke, kemudian aliran seragam dan tak seragam. Nah, kalau steady tak steady tadi, debitnya, kedalaman alirannya berubah terhadap waktu. Jadi time series. Gitu. Tapi kalau seragam tak seragam, itu hubungannya bukan waktu tapi jarak. Kalau aliran seragam, kedalamannya tidak berubah terhadap jarak. Contohnya sama tadi, saluran irigasi yang tampangnya itu tetap, gitu. Itu alirannya steady dan seragam. Nah, kalau aliran tidak seragam itu ketika kedalamannya itu berubah terhadap jarak. Kalau saya gambarkan, nah kalau saluran irigasi yang prismatis, ini dasar salurannya, kedalamannya sama ya. Ini kedalamannya H, di sini juga kedalamannya H. Ini terhadap jarak, terhadap X. Nah, kalau hanya ini tetap terhadap jarak, berarti dia seragam. Tapi kalau hanya berubah terhadap jarak, berarti alirannya adalah tidak seragam. Kira-kira contoh aliran tidak seragam di mana? Contoh fenomena aliran tidak seragam. David? Ada Mas David? Mas David, halo? David Saputra? Mas David ada? Mbak Dini? Ada? Apa Mbak Dini? Contoh aliran tidak seragam. Gimana Mbak? Agak putus-putus. Gimana bisa diulang? Dan caranya jelas gak, Bu? Udah lumayan. Sungai pada kondisi yang ada pengaruh pembendungannya atau ada terjunannya. Sungai kondisi dibendung. Oke. Sungai dibendung, kalau ada sungai dibendung atau saluran dibendung, maka kedalamannya akan berubah. Misalkan ini gini ya. Ini dasar saluran. Kalau tidak ada bendungan, tidak ada pembendungnya, maka alirannya akan seragam. Tapi begitu salurannya ini dibendung atau sungainya ini dibendung, misalkan saya kasih bendung di sini, yang tadinya kedalaman seragamnya sekian, maka alirannya akan berubah, profil muka airnya akan berubah. Nah, seperti ini. Ini H di sini dengan H aksen di sini berbeda. Nah, ini yang dinamakan aliran tidak seragam karena variabel alirannya berubah terhadap jarak. Variabel alirannya apa? Ada
kedalaman, ada apa? Luas tampang basah, ada kecepatan. Kalau seperti ini, kira-kira debitnya sama atau enggak? Misalkan saya buat tampang 1, ini tampang 2. Nah, kira-kira debitnya sama enggak? Itu nanti silakan didiskusikan ya. Oke, lanjut. Aliran 1 dimensi, 2 dimensi, dan 3 dimensi. Nah, ini sebenarnya ini hanya kita menganggapnya aja. Apakah kita mau menganggap aliran ini 1 dimensi, 2 dimensi, atau 3 dimensi? Utamanya sih ini berkaitan dengan kalau kita mau mensimulasi sebuah fenomena aliran. Kalau kita menganggap aliran itu 1 dimensi, artinya kecepatan aliran di setiap titik pada tampang mempunyai besar dan arah yang sama. Oke, kalau kita mengingat lagi hidrolika ya, misalkan ada saluran trapesium, nggak lurus ya. Kalau ada saluran, random aja lah ya, sungai gitu. Ini ada muka airnya, itu lurus juga. Muka air lurus. Bentar, ini ada. Nah, ini muka air. Aslinya, kecepatan di setiap titik di tampang lintang ini berbeda. Kira-kira ada yang bisa menjelaskan nggak distribusi kecepatannya seperti apa? Mana daerah yang memiliki kecepatan yang paling tinggi? Mungkin yang paling bawah tuh. Yang tengah. Ada yang jawab yang bawah, yang tengah. Mana daerah di tampang ini yang kecepatannya paling tinggi? P-nya paling tinggi. Yang tengah dekat permukaan bukan? Tengah dekat permukaan. Siapa tadi yang jawab? Mas. Barusan siapa yang ngomong? Sorry, nggak kelihatan. Yosa, Bu. Biasa. Tengah agak atas. Ada lagi yang lain? Kalau kecepatan paling rendah di mana? Kalau kecepatan paling rendah di dekat dinding-dinding. Jadi, di suatu tampang lintang, sebenarnya kecepatannya itu berbeda-beda. Paling tinggi itu ada di sekitar permukaan, di sini. Nah, ini daerah kecepatan yang paling tinggi. Kemudian kalau kita gambar kontur kecepatan, mungkin ini kalau Anda lihat di bukunya Pak Bambang Triatmojo ya, seperti ini. Nah, kecepatan paling rendah itu ada di dindingnya. Ini V-nya rendah. Kenapa rendah? Karena alirannya bergesekan dengan dinding, sehingga kecepatannya mendekati 0. Nah, tapi kalau misalkan kita mau mensimulasikan suatu aliran di saluran atau di sungai, kemudian kita harus mempertimbangkan distribusi kecepatan ini, yang berbeda-beda ini, rumit. Ya. Maka, untuk simulasi aliran di sungai,
di saluran yang perbandingan panjang dan lebarnya itu tinggi. Kalau kita simulasi aliran di sungai atau saluran kan panjang salurannya ratusan meter, lebar salurannya mungkin hanya 10 meter gitu kan ya. Jadi perbandingan panjang saluran dan lebar salurannya itu besar gitu, maka satu dimensi ini cukup. Alirannya kita anggap satu dimensi cukup. Nah, aliran satu dimensi itu dia tidak memperhitungkan perbedaan kecepatan antara tengah dan dasar saluran. Jadi dianggap satu tampang lintang ini kecepatannya sama semua. Mau di daerah dasar, mau di tengah, mau di permukaan, V-nya dianggap sama. Itu definisi dari aliran satu dimensi. Oke. Nah, ada lagi yang namanya aliran dua dimensi. Kalau kita menganggap aliran itu dua dimensi, artinya kita memperhitungkan distribusi kecepatan terhadap sumbu X dan Y. Ya. Jadi bisa kita memperhatikan distribusi kecepatan di suatu tampang lintang, atau kita bisa memperhitungkan distribusi kecepatan di tampang memanjang. Kalau kita lihat tampang memanjangnya, sebuah aliran, maka distribusi kecepatannya akan bentuknya seperti ini kurang lebih. Kecepatan paling tinggi ada di permukaan. Nah, kalau kita menganggap kecepatannya itu seperti ini atau seperti ini, maka itu yang namanya aliran dua dimensi. Nah, kalau dua-duanya ini kita perhitungkan, jadi variabilitas kecepatan terhadap tampang memanjang dan tampang melintang itu kita perhitungkan, itu yang dinamakan aliran tiga dimensi. Yang sebenarnya terjadi di realitas yang mana? Yang ini. Sebenarnya yang paling benar ya, kita mensimulasi aliran itu ya tiga dimensi. Namun ada kalanya ya, suatu masalah bisa kita simulasikan cukup dengan satu dimensi. Contohnya adalah tadi simulasi aliran di sungai atau simulasi aliran di sebuah saluran. Ada kalanya suatu masalah itu nggak cukup disimulasikan dengan satu dimensi. Contohnya adalah pasang surut air laut atau dinamika aliran di muara sungai. Itu tidak cukup satu dimensi, tapi kita harus simulasi dua dimensi. Ada juga masalah yang harus kita simulasikan secara tiga dimensi. Contohnya apa? Misalkan pemetaan banjir. Jadi kita tidak hanya melihat kecepatan yang di searah aliran, searah saluran, tapi juga kita menghitung kecepatan yang meluap ke kanan ke kiri. Nah, itu perlu simulasi aliran tiga dimensi. Kalau kemarin yang Anda lakukan ketika dapat HECRAS dari Pak Didi itu ya, HECRAS itu simulasinya adalah satu dimensi. Tapi bisa juga sekarang dua dimensi dengan bantuan HECRAS yang paling baru itu ya, HECRAS versi 6, versi 5 itu bisa dua dimensi. Tapi kalau Anda menggunakan HECRAS versi 4, ke bawah itu kayaknya masih satu dimensi. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, selanjutnya garis arus mungkin tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi garis arus ini sebenarnya nggak bisa kita lihat secara kasat mata. Jadi hanya imajiner. Nah, di sini saya ingin menjelaskan ya, kalau ada sebuah benda yang diletakkan di aliran, maka aliran itu akan terpengaruh dengan si benda tersebut. Dan bentuk benda juga akan mempengaruhi dari karakteristik aliran yang terjadi. Misalkan, ini ada aliran ya,
Saya beri halangan berupa plat tipis. Dan saya menaruh platnya itu tegak lurus terhadap arah aliran. Maka yang terjadi adalah ini ada arus, kemudian arusnya akan terbagi menjadi dua, di atas dan di bawah. Dan di belakang plat akan terjadi yang namanya turbulensi. Jadi yang tadinya itu alirannya itu tenang ya, laminar, karena ada halangan plat ini, di belakangnya menjadi ada turbulensi. Jadi mengolak-olak gitu ya, mengolak. Nah, tapi kalau benda yang saya letakkan itu berupa silinder, maka turbulensi yang terjadi di belakang silinder itu lebih sedikit dibandingkan benda di atasnya, benda plat. Bisa dibayangkan ya perbedaannya. Nah, ada lagi sebuah benda yang namanya benda streamline body. Jadi ini adalah benda yang bentuknya itu streamline. Bentuk streamline adalah bentuk yang membuat arus yang lewat itu tidak terlalu terganggu. Nah, akibatnya apa? Kalau kita membuat benda streamline yang menghalangi arus, turbulensinya sangat kecil kalau dibandingkan dengan benda silinder atau plat tadi. Nah, ini perlu kita perhatikan kenapa? Karena nanti ada kalanya kita itu meletakkan bangunan-bangunan di aliran air, ya kan? Misalkan Anda membuat jembatan menyeberangi sungai kan ya? Dan pastinya Anda akan meletakkan pilar-pilar jembatan di sungai. Nah, kalau kita meletakkan sebuah bangunan di sebuah aliran, khususnya sungai ya, maka bentuknya itu jangan Anda pilih yang seperti ini. Karena kalau nanti pilar Anda bentuknya seperti ini, turbulensi yang terjadi di belakang pilar akan besar. Ngaruhnya kemana? Kalau di belakang pilar turbulensinya besar, ngaruhnya kemana kira-kira? Dampaknya. Mas Nanda, ada? Ada Bu, tapi bagaimana Bu? Iya Bu ada, tadi gimana Bu? Tadi gimana? Dengerin nggak tadi? Yang tadi barusan enggak? Aduh, jadi kalau misalkan di sungai ya, Anda membuat jembatan, kemudian pilar jembatannya itu bentuknya seperti ini, ya nggak tipis-tipis banget lah, kotak misalkan ya. Pilar jembatannya bentuknya kotak. Kira-kira dampaknya apa, Mas? Dengan tadi, dengan arusnya. Turbulensinya kan jadi besar ya. Di sini, maaf. Di sini kan jadi ada turbulensi ya. Airnya mengolak gitu di belakang pilar. Ngaruhnya di mana, Mas? Pengaruh ke sungainya ada nggak? Ada apa enggak? Ada. Oh, enggak ngaruh. Nah, kalau ada, apa pengaruhnya? Belum. Alirannya Nah, cepat Bu. alirannya tambah cepat. Ya, ngaruhnya kemana? Bukan tambah cepat sih, ini lebih ke kayak nggak beraturan gitu loh arahnya. Iya. Oh arahnya. Arahnya ada yang ke sini, ada yang ke sana. Nah, itu ngaruhnya kemana nanti? Atau yang lain ada yang punya ide?
pengaruhnya di mana? Pengaruhnya ke pilarnya Bu, ke fondasi pilar bisa jatuh. Bisa jatuh? Faktor apa yang membuat pilarnya jatuh? Eh, Tanah di sekitarnya tergerus oleh aliran yang turbulen. Tanah di sekitarnya tergerus oleh aliran turbulen. Ya, tepat sekali ya. Jadi kalau ada aliran turbulen, dia akan mempengaruhi dasar saluran, dasar sungainya. Jadi si tanah atau sedimen di bawah itu jadi tergerus, erosi. Nah, kalau sedimennya erosi, lama-lama terjadi degradasi sungai, muka dasar sungainya itu turun. Kalau dasar sungainya turun, fondasinya akan terekspos. Kalau fondasinya terekspos, ya dia akan, daya dukungnya kurang, dia akan runtuh. Itu yang terjadi di jembatan Serandaan. Jadi kalau Anda perhatikan jembatan Serandaan yang lama itu kan ada beberapa pilar yang turun. Nah, itu akibat dari si dasar sungainya itu tergerus sehingga pilarnya nggak kuat, akhirnya turun. Walaupun mungkin tergerusnya bukan karena jenis pilarnya ya, itu tergerus karena di hilir Sungai Progohilir itu pasirnya diambil terus. Jadi ada penambangan pasir liar secara masif sehingga karena kalau pasir di hilir itu ditambang, hulunya ya pasti kan akan mencari kestabilannya ya. Hulunya juga akan mengisi pasir yang diambil tadi sehingga lama-lama muka dasar sungainya turun sehingga berpengaruh terhadap fondasi jembatan. Makanya kalau Anda perhatikan jembatan itu di hilirnya pasti ada ground seal-nya. Ground seal ya tujuannya agar itu menjaga dasar sungainya agar tidak turun. Nah, maka bangunan-bangunan di sungai itu pasti kebanyakan bentuknya adalah bulat. Mau pilar jembatan ya, pilar jembatan minimal kan oval gitu ya. Oval gini. Jarang ada pilar jembatan kok kotak. Kalau masih ada pilar jembatan kotak, berarti yang mendesain nggak ngerti, nggak memperhitungkan itu tadi, pengaruh turbulensi tadi. Kemudian saluran irigasi. Kalau ada saluran irigasi, dia berubah tampang, misalkan dia mengecil. Dia nggak mungkin langsung mendadak gini, nggak mungkin. Pasti ada ini apa? Ada perubahan secara bertahapnya gitu. Kenapa? Karena agar alirannya ini tetap stabil, tidak ada turbulensi. Tapi kalau kita buat tadi seperti ini, perubahannya mendadak, nah nanti arus yang di sini dia akan menabrak ini, terus dia akan mengolak, baru dia masuk. Gitu. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Kita sampai 12.30 ya. Oke, masih setengah jam cukup. Nah, selanjutnya karena kita sudah masuk ke dalam hidrodinamika, jadi kan tadi ya bedanya hidrostatika dengan hidrodinamika itu ada parameter debitnya karena airnya sudah ada perpindahan nih. Jadi debit itu sebenarnya adalah Q per V. Bukan Q per V. V per T. Debit itu sebenarnya adalah V per T. Aslinya ya, Q itu V per T. Artinya apa? Kenapa timbul debit? Karena ada volume zat cair yang berpindah tiap waktu. Maka itu terjadi debit. Nah, selain dengan
V per T, debit juga bisa dihitung dengan mengalihkan antara luas tampang aliran dengan kecepatan aliran. Oke. Kemudian satuan debit adalah meter kubik per detik ya. Ini harusnya tadi. Nah, oke, mungkin ini contoh yang paling sederhana ya untuk menghitung debit. Misalkan ada sebuah pipa diameternya 0,25 meter, kemudian airnya itu mengalir dengan kecepatan 1 meter per detik. Untuk menghitung debit aliran, kita bisa menggunakan tadi Q sama dengan A kali V. Karena luas tampangnya itu pipa, berarti pakai pi R kuadrat, ya, pi kali R kuadrat atau 1/4 pi D pangkat 2, detik ini. Kemudian dikali 1 detik. Nanti ketemu jawabannya dalam meter kubik. Nah, apabila debit aliran dinaikkan menjadi 75 liter per detik, berapa kecepatan aliran? Ini masih gampang ya. Nah, jangan lupa nanti untuk konversi liter per detik menjadi meter kubik per detik, 1 meter kubik per detik itu sama dengan 7.000 ya, 1.000 liter per detik. Mungkin ini nggak perlu saya kerjakan ya, pasti udah bisa semua. Nah, sekarang kita masuk ke persamaan kontinuitas. Jadi ketika ada sebuah fluida itu mengalir ke dalam sebuah pipa, maka berlaku persamaan kontinuitas. Ya. Nah, untuk persamaan kontinuitas sendiri seperti ini. Jadi walaupun pipanya itu berubah bentuk, mau membesar, mau mengecil, ya, maka dia tetap ada aspek kontinuitasnya. Jadi A kali V-nya itu akan tetap. Itu persamaan kontinuitas. Jadi misalkan seperti pipa berubah bentuk dari A2 menjadi A1, mengecil. Maka kalau pipanya mengecil, ini kan debitnya sama ya. Karena pipa ini nggak ada kebocoran, maka Q di sini akan sama dengan Q di sini. Maka karena tadi Q sama dengan A kali V, berarti A2 kali V2 akan sama dengan A1 kali V1. Nah, sebenarnya persamaan kontinuitas ini hanya terjadi ketika kondisinya ideal. Kondisi idealnya bagaimana? Ketika fluidanya incompressible. Incompressible tadi berarti dianggap rho-nya tetap. Rho-nya tetap, kemudian temperaturnya tidak berubah. Jadi kalau misalkan di sini kita kasih, di sini kita panaskan gitu ya, suhunya berubah, nah maka sebenarnya persamaan kontinuitasnya sudah tidak berlaku lagi. Tuh. Kemudian persamaan kontinuitas ini juga berlaku ketika alirannya kontinu atau kecepatan dan tekanannya tidak berubah terhadap waktu. Kemudian alirannya harus laminar. Kalau di sini alirannya turbulen, maka sebenarnya persamaan ini sudah tidak berlaku lagi. Kemudian tidak ada rotasi dari massa fluida atau alirannya irrotasional. Kemudian kalau kita menggunakan persamaan kontinuitas, berarti kita anggap ini. No friction losses in the fluid. Jadi tidak ada kehilangan energi akibat gesekan dengan dinding pipa. Atau bisa kita katakan viskositasnya tidak ada. Berarti alirannya apa ini? Tadi viskositasnya tidak kita perhitungkan adalah aliran, apa istilahnya? Aliran, viskositasnya kita anggap 0, sehingga gesekan antara aliran dengan dinding pipa tidak ada.
Istilahnya aliran apa tadi? Di awal tadi loh. Invisit. Invisit. Jadi si persamaan kontinuitas itu berlaku ketika kita anggap alirannya adalah invisit. Kalau kita masih menganggap di sini ada kehilangan energi akibat gesekan, ya nanti persamaannya udah bukan seperti ini lagi karena di sini ada pengecilan tampang ya. Kalau ada pengecilan tampang berarti kan ada kehilangan energi. Nah, energinya berbeda, harusnya debitnya juga berbeda. Oke? Nah, kemudian ketika ada sebuah pipa bercabang, maka hukum kontinuitasnya adalah di sini sistemnya, karena di sini sistem tertutup, berarti aliran masuk sama dengan aliran keluar. Dalam hal ini Q1, aliran masuknya dari Q1, aliran keluarnya dari Q2 dan Q3. Berarti persamaannya Q1 sama dengan Q2 ditambah Q3. Atau kalau kita jabarkan lagi, A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2 sama ditambah A3 kali V3. Nah, ini contoh perhitungan. Silakan dicoba sekarang ya. Silakan dicoba sekarang. Nanti yang masih bingung yang mana, silakan ditanyakan.
Oke, nomor 1. Ada yang jawabannya berbeda. Di Q1, debit di pipa 1 ini sama dengan debit di pipa 2, karena ini lurus ya, nggak ada bocor, nggak ada cabang. Sedangkan di debit Q2 ini sudah bisa kita hitung dengan mengalihkan A2 dikali V2. A2-nya sekian, jangan lupa dijadikan meter ya. A2-nya ini, V2-nya 2 meter per detik, sehingga debit Q1 dan Q2 itu sama 0,00884 meter kubik per detik, atau kalau kita ubah menjadi liter adalah 8,8 liter per detik. Nah, biasanya kalau pipa, aliran di dalam pipa itu memang kadang digunakan satuan liter ya, karena kalau kita gunakan satuan meter kubik, desimal di belakang komanya banyak. Jadi biasanya dikonversi ke liter. Ada yang berbeda jawabannya? Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 kita diminta untuk menghitung V1. V1. Karena Q1 sudah kita dapat, berarti V1 tinggal Q1 dibagi dengan A1. Ini hasilnya Q1 ini dibagi sama A1. 4,5 meter per detik. Nah, ini kalau kita bandingkan V1 dengan V2, V1 4,5 meter per detik, V2 2 meter per detik. Jadi di sini ada perlambatan. Kenapa terjadi perlambatan? Karena tampangnya membesar. Jadi di sini V1, V2. Kalau ada perbesaran tampang, maka V-nya ini akan turun. Ya kan, A kali V sama dengan A kali V. Kalau di sini A-nya besar, A-nya membesar ya. Di sini A-nya membesar, berarti agar seimbang, V-nya akan mengecil, turun. Sebaliknya kalau kita ada pipa yang mengecil, gini misalkan, ini A1 V1, A2 V2, maka karena di sini A-nya itu turun, A-nya turun, maka V-nya akan naik. Kemudian, nah ya, nomor 2, ada yang mau ditanyakan? Nah, sekarang nomor 3. Nomor 3 ini Q2. Q2 udah. Oh, Q2 sama ya. Q2 sama dengan Q1. Sekarang D3. D3 diameter pipa 3. Yang diketahui adalah Q4 itu sama dengan setengah Q3. Berarti di sini suatu pipa, sistem pipa yang tertutup, debit masuk sama dengan debit keluar. Maka persamaannya Q2 itu sama dengan Q3 ditambah Q4. Nah, karena Q4 ini setengah dari Q3, berarti Q2 bisa kita ubah menjadi Q3 ditambah setengah Q3. Berarti 1,5 Q3. Dari sini Q3-nya bisa kita dapatkan ya. Q2-nya tadi 8,8 liter, berarti Q3-nya adalah 8,8 liter, atau ini 3 sama dengan Q2 dibagi 1,5. Q3-nya sekian, berarti kalau kita mencari diameter, kita harus tahu A3-nya dulu. A3 sama dengan Q3 dibagi V. V3. Q3-nya
ini dibagi dengan V-nya, V3-nya 1,5. Ini untuk A3 berarti D3-nya adalah kalau A itu Pi 1/4 Pi D pangkat 2, berarti kalau kita mencari D sama dengan A dikali 4 dibagi Pi di akar. A dibagi 4 dikali 22/7 dibagi Pi ya. A dikali 4 dibagi Pi berarti dikali 7/22 kemudian di akar. Bentar. Ada yang salah kah? Oh, ini meter ya. Ini masuknya ke meter. Maka ini dikali meter, desimeter, sentimeter, milimeter. 17 mili. Ada yang beda jawabannya? Oke. Terakhir V4. Nah, karena Q3 tadi sudah ketemu, Q3 tadi 0,00589 meter kubik per detik, berarti Q4-nya adalah setengah dari Q3. Q4-nya ketemu, A4-nya juga sudah ada, berarti kecepatan pipa 4 ini sama dengan Q4 dibagi A4. V-nya 4,17 meter per second. Ada pertanyaan? Kalau saya ada salah, tolong dikoreksi ya. Bisa? Halo, Mas David? Mas David? Tadi kemana, Mas? Saya panggil tidak menjawab. Ngambil ini Bu, charger laptop di bawah. Ngambil charger lab? Iya. Lama banget. Tadi saya panggilnya lama loh. Sebenarnya udah feeling juga Bu sebelum mau turun itu kan, takut dipanggil teman. Ya gimana udah habis baterainya Bu. Ada pertanyaan nggak, Mas David? Yang lain? Jelas? Sudah jelas ya? Jelas Bu. Oke. Oke, sampai di sini. Sampai hari ini mungkin itu dulu. Minggu depan kita masuk ke apa? Minggu depan Bernoulli. Minggu depan kita masuk Bernoulli. Silakan mungkin bagi yang mau baca-baca dulu bisa. Jadi Bernoulli ini adalah suatu persamaan untuk menghitung energi pada aliran zat cair. Silakan dibaca-baca dulu, mungkin di bukunya Pak Bambang Triatmojo itu juga sudah ada. Biar besok ketika saya menjelaskan sudah sedikit paham atau malah sudah lebih paham dibandingkan saya. Kalau nggak ada pertanyaan, ini masuk semua ya tadi. Saya cukupkan kuliah kita hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata atau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.